Coba. Jadi yang nanyain syarat-syarat nikah di Jepang, kita mau buat videonya sekarang. Maaf untuk keterbatasan semuanya karena kita nggak ada Junbi dan suami diajak buat video susah banget. Jadi kita apa adanya aja ya. Jadi pertama itu buka apa? Buka di Google itu KBRI Tokyo. Nanti di situ kalian bisa pilih, tulis aja di atasnya sini tulis aja nikah gitu. Nanti di situ ada semua persyaratannya. Di situ kalian mau nikah sama orang Jepang apa sama WNI atau sama WNA. Di situ ada. Kalau selain Jepang itu kalian lihat persyaratannya yang di WNA ya. Terus karena aku nikahnya sama WNA, jadi lebih ngertinya yang WNA. Pertama itu kamu semua persyaratan yang ada di situ kamu tulis, kamu lengkapin. Terus udah gitu langsung di situ ada ngurus N1 sampai N5. Terus ada lagi pokoknya semua persyaratan. Kalau udah baru kalian bisa ke KBRI. Jadi mending di persyaratannya dilengkapin dulu baru kalian ke KBRI, daripada nanti kalian udah ke KBRI ada yang kurang, nanti pasti kalian disuruh balik karena jauh, dan KBRI itu jauh dari Eki, sedikit Fubeng, jadi mending dilengkapin. Kalau WNI itu tuh persyaratannya N1 sampai N4, terus surat pengantar KUA, surat izin dari orang tua, akte kelahiran, fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP sama Zaryukado, sama pas foto 1 lembar. Itu kalau sama WNA ya nikahnya. Tapi kalau sama WNI itu pas fotonya 2 lembar kayaknya, backgroundnya putih. Terus kalau kalian walinya nggak datang, diwakilkan, itu harus ada surat wali nikah yang dibuat sama keluarga. Kalau ayahnya masih ada, dibuat sama ayah, itu dibuatnya di KUA. Nanti nih ada wali kutbah kayak gitulah. Nanti ada di sini ada tanda tangan, ada materai kayak gitu. Kalau ini nggak ada, kalian nggak bisa dinikahkan di sini, karena yang di sini yang KBRI itu nggak bisa menikahkan karena belum ada ini wali hitbahnya. Jadinya harus ada ini dulu baru mereka mau menikahkan. Terus buat WNA nya, warga negara asingnya itu, kalau Turki itu nggak terlalu ribet. Surat izin orang tua yang pasti ya. Terus surat keterangan belum menikah itu bisa minta di kedutaan Turki, fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor, kartu keluarga, Zaryukado, sama pas foto juga warna putih. Tapi kalau di Turki itu katanya dia nggak punya kartu keluarga apa gitu, akte kelahiran. Yang diminta itu intinya surat belum nikah gitu. Nani namanya, Beb? Nani? Sore. それはもし結婚してない、全然ここはシングル Terus kalau gua nani? bekarlık kağıdı. So, bekarlık kağıdı. Jadi dia cuman minta keterangan kayak dia tuh belum nikah, belum pernah nikah gitu-gitu. Dan sama kayak gini lah, kurang lebihnya kayak gini guys. Oke. Translation のやつ、トランスレーション変わってるわ。
nanti ditranslate ada bahasa 実はト Inggris ル sama コ語、実は bahasa トルコ語 Turki. もらう。そこはトランスレーションし言ったら日本語もあげるよ。 Jadi ke sana tuh mintanya nanti yang minta ditranslate yang Nihongo, jangan yang Turokogo. Nanti dari KBRI Indonesianya diminta suruh translate, daripada 2 kali langsung minta yang Nihongo aja. とお金は1250円もあげる。 Bayar 1250, gitulah pokoknya. Sama surat izin orang tua itu harus dibuat dari Turkinya ya, harus ada tanda tangan orang tua gitu-gitu. Terus setelah itu nanti kalau semua berkas udah selesai di KBRI Tokyo itu tuh nanti kita kayak dapet dapat satu paket gitulah, kayaknya udah dari KBRI-nya tuh udah dipaketin itu untuk dibawa ke Shiakuso. Jadi kita nggak bisa nikah di Jepang kalau kita belum nikah di Shiakuso. Jadi kita nanti ke Shiakuso bawa itu semua, sama bawa wali 2 ya. Bawa wali 2 itu siapa aja, temen apa siapa nggak apa-apa. Kalau di Shiakuso yang penting bawa wali 2, itu kita nikah di sana. Nikahnya itu enak, cuman kayak nulis-nulis gitu, cuman ya lumayan ribet sih, cuman nggak ada kayak kayak Indonesia di hitbah apa di itu dinikahkan gitu-gitu, nggak ada, cuman kayak nulis nanti kita dapat kayak gini di Shiakuso itu. Kalian bilang aja minta ini Kekong Juri Shomensho. Itu kalian daripada nanti kan ditanya minta 1, 2, apa 3 gitu-gitu. Itu di KBRI-nya itu minta 2 yang asli. Jadi untuk kalian simpenan mending minta yang banyak, 4 apa 5 gitu. Soalnya kalau kalian mau nikah di Masjid Cami juga itu dia minta lagi. Dan kalau kita mau nikah di kedutaan Turki juga itu minta lagi. Jadi mending kalian langsung minta 5 apa berapa, dan itu yang 1 yang penting disimpan sendiri, karena suatu saat bakal ditanya sama orang Jepang udah nikah belumnya itu. Terus kayak Kaisa kita juga minta gitu. Terus kalau buat anak jisuse atau apa gitu harus ada surat izin dari perusahaan. Kalau nggak ada itu KBRI juga nggak mau nikahin, karena belum ada persetujuan dari perusahaan. Kan nggak tahu boleh apa enggaknya, daripada bermasalah nanti kalian dapat kayak gini. Jadi intinya tuh nggak susah amat sih, intinya Kaisa ini bolehin kita untuk nikah gitu. Nanti kalau Kaisanya nanya harus buat kayak mana gitu-gitu, kalian minta aja contohnya dari KBRI. Pokoknya kalian buka situsnya KBRI, nanti di semua di situ ada semua contoh-contohnya kayak gitu. Ada juga kan Kaisa yang nggak ngebolehin nikah gitu, makanya ini diharuskan ada kalau kalian pengen nikah ke situ. Terus nanti tuh dari kita nikah di Shiakuso itu kita kayak ngirim semuanya itu kayak gini, fotokopi paspor suami istri, surat keterangan nikah itu yang Kekong Juri Shomensho, sama itu aja. Terus nanti dimasukin di letter pack yang 510. Nah itu nanti dikirim ke KBRI Indonesia. Nah nanti dari KBRI Indonesia itu dia kayak ngirimin lagi kayak berkas gitu, yang itu nanti dibawa untuk ke yang nikahin kitanya. Jadi KBRI Indonesia itu beda penghulunya itu beda. Emang di KBRI cuman beda, kita harus kayak ngasih janji ke itunya dulu, ke penghulunya itu kapan bisanya gitu-gitu, kita ngubungin sendiri semuanya. Dan kita kayak bawa berkas-berkas itu yang dikasih dari KBRI Indonesia itu. Pokoknya semua yang udah dapat berkas-berkasnya itu jangan lupa difotokopi, karena nanti fotokopi banyak-banyak ya, soalnya itu yang berkas aslinya itu diminta sama KBRI Indonesianya. Terus nanti penghulu minta yang fotokopiannya gitu-gitu. Pokoknya yang penting difotokopi lah, biarin kalian sinpai lah, nggak sinpai, biar ansing ya. Terus nanti kita nunggu dapat
satu berkas itu dari KBRI, baru kita buat janji sama penghulu kapan bisa nikahnya. Nah nanti sama penghulu kita disuruh datang ke KBRI lagi, nemuin penghulu itu, kayak kita ngisi akte nikah gitu-gitulah, sama perjanjian nikahnya gitu-gitu. Terus kalau kalian, karena aku kemarin nikahnya sama orang Turki, jadi kita nikah di Cami juga, karena di KBRI Indonesia itu kita nggak boleh ngadain acara, kita boleh datang cuman 5 orang gitu sama wali, sedangkan wali kan udah 2, jadi kita nggak boleh banyak-banyak, kita cuman buat tukang foto sama adik aja. Nah buat temen-temen itu datangnya pas yang di Cami, kita itu buat acara di Cami karena kita saudaranya suami itu banyak, jadi pada mau datang, jadi kita buatlah di acara di Cami. Kalau di Cami itu pertama nani beb Cami kekang sitai datara do sore website nih ウェブセットからもうメールする、結婚したいからいつ何日何時間ぐらい帰りたいだったらそれメッセージする、その人たちはまた連絡する、大丈夫だったら日付とか時間とか全部書いてある、その後その日付とそこ行く、そのまま結婚するよ。Jadi kalau mau nikah di Cami itu kita buka websitenya Cami, cuman karena itu yang orang Turki semua yang di Cami, jadi suami itu pertama yang datang gitu, jadi kayak ngobrol-ngobrol dulu lah, kayak kita mau nyewa ruangan juga buat makan-makan gitu. Jadi tapi tetap aja suruh daftar lewat website, nanti kita daftar lewat website kapan-kapannya, terus berapa jamnya mau nyewa ruangan itu di situ tertera kita. Kalau di Cami itu bayar cuma 1 mang ya buat penghulunya doang, yang nikahin doang. Terus kalau kita mau nyewa ruangan buat makan-makan itu tuh tergantung, kayaknya tergantung, ada yang mahal ada yang murah. Kita mah termasuknya murah karena mungkin orang Turki gitu apa kayak mana, pokoknya katanya mah sejamnya 1 mang 5.000, cuman kita nyewa 3 jam apa 4 jam gitu, tapi kita cuman bayar berapa ya, ikura beb kita batas aja cuma goseng nih ジャミからそのサロンから下食べるのところから1万5千1時間、もう今からいくら欲しいだったら払う、1万、大体1万円払う、1万だって、私たちいくら払う、その大体全部7万2万5千、kita nyewa 4 jam tapi cuma diminta 1 mang 5.000, padahal perjanjian awalnya katanya 1 mang 5.000 1 jam. Mungkin karena orang Turki apa kayak mana nggak ngerti juga, jadi kita cuma bayar segitu. Kalau mau nikah di Cami begitu, jadi nikahnya tuh semua itu nggak terlalu susah, asal kalian udah bener-bener disiapin itunya apa berkas-berkasnya. Terus nanti kalau udah selesai nikah di Syakusu itu kita tuh harus datang lagi ke KBRI di kedutaan Turki, kayak kita nulis intinya kita udah menikah gitu-gitu, biar kita dapat buku nikah. Dan kita nunggunya lumayan lama buku nikah itu, biar dapat begini buku nikahnya kalau Turki. Terus nanti kalau nikah di KBRI Indonesia itu langsung dapat gini hari itu juga. Tapi kalau kalau kedutaan Turki itu kita masih nunggu lumayan lama lah, biarin kita dapat buku itu. もらうのはこの紙ね、この紙とそこトルコのKBRIからもらうの紙あるから、奥さんと旦那さんの家族の全部の名前書いてある、その後その紙とあげる、その後2万5千円2500円ぐらいお金払う、それは後で1ヶ月後家来る、jadi dia dikirim, nggak ditunggu, nggak bisa ditunggu. Beda sama yang KBRI Indonesia, dia langsung dapat pas nikah itu juga langsung dapat ini gitu ya guys. Mungkin cukup sekian yang kita bisa jelasin. Kalau ada yang kurang kalian bisa komen di komentar, nanti kita buatin lagi, karena kita nggak ada persiapan buat video karena suami itu susah banget diajak bikin video.
jadinya harus dirayu-rayu dulu sampai kalian udah nunggu berbulan-bulan baru tadi pas udah mau tidur itu pun. Jadi bye bye, mata nih. Thank you. Konnichiwa. Coba. Jadi yang nanyain syarat-syarat nikah di Jepang, kita mau buat videonya sekarang. Maaf untuk keterbatasan semuanya karena kita nggak ada Junbi dan suami diajak buat video susah banget. Jadi kita apa adanya aja ya. Jadi pertama itu buka apa? Buka di Google itu KBRI Tokyo. Nanti di situ kalian bisa pilih, tulis aja di atasnya sini tulis aja nikah gitu. Nanti di situ ada semua persyaratannya. Di situ kalian mau nikah sama orang Jepang apa sama WNI atau sama WNA. Di situ ada. Kalau selain Jepang itu kalian lihat persyaratannya yang di WNA ya. Terus karena aku nikahnya sama WNA, jadi lebih ngertinya yang WNA. Pertama itu kamu semua persyaratan yang ada di situ kamu tulis, kamu lengkapin. Terus udah gitu langsung di situ ada ngurus N1 sampai N5. Terus ada lagi pokoknya semua persyaratan. Kalau udah baru kalian bisa ke KBRI. Jadi mending di persyaratannya dilengkapin dulu baru kalian ke KBRI, daripada nanti kalian udah ke KBRI ada yang kurang, nanti pasti kalian disuruh balik karena jauh, dan KBRI itu jauh dari Eki, sedikit Fubeng, jadi mending dilengkapin. Kalau WNI itu tuh persyaratannya N1 sampai N4, terus surat pengantar KUA, surat izin dari orang tua, akte kelahiran, fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP sama Zaryukado, sama pas foto 1 lembar. Itu kalau sama WNA ya nikahnya, tapi kalau sama WNI itu pas fotonya 2 lembar kayaknya, backgroundnya putih. Terus kalau kalian walinya nggak datang, diwakilkan, itu harus ada surat surat wali nikah yang dibuat sama keluarga. Kalau ayahnya masih ada, dibuat sama ayah, itu dibuatnya di KUA. Nanti nih ada wali kutbah kayak gitulah. Nanti ada di sini ada tanda tangan, ada materai kayak gitu. Kalau ini nggak ada, kalian nggak bisa dinikahkan di sini karena yang di sini yang KBRI itu nggak bisa menikahkan karena belum ada ini wali hitbahnya. Jadinya harus ada ini dulu baru mereka mau menikahkan. Terus buat WNA-nya, warga negara asingnya itu, kalau Turki itu nggak terlalu ribet. Surat izin orang tua yang pasti ya. Terus surat keterangan belum menikah itu bisa minta di kedutaan Turki, fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor, kartu keluarga, Zaryukado, sama pas foto juga warna putih. Tapi kalau di Turki itu katanya dia nggak punya kartu keluarga apa gitu, akte kelahiran. Yang diminta itu intinya surat belum nikah gitu. Nani namanya, Beb? Nani? Sore. それは虫結婚してない、全然ここはシングル Terus kau nani? bekarlık kağıdı. So, bekarlık Bekarlık kağıdı. kağıdı. Jadi dia cuman minta keterangan kayak
dia tuh belum nikah, belum pernah nikah gitu-gitu. Dan sama kayak gini lah, kurang lebihnya kayak gini guys. Oke. Translationのやつ、トランスレーション変わってるわ。 Nanti di translate ada bahasa 実は Inggris トルコ sama 語、実は bahasa トルコ語 Turki. もらう。そこはトランスレーション欲しい言ったら日本語もあげるよ。 Jadi ke sana tuh mintanya nanti yang minta di translate yang Nihongo, jangan yang Turukogo. Nanti dari KBRI Indonesianya diminta suruh translate, daripada 2 kali langsung minta yang Nihongo aja. とお金は1250円もあげる。 Bayar 1250 gitulah pokoknya. Sama surat izin orang tua itu harus dibuat dari Turkinya ya, harus ada tanda tangan orang tua gitu-gitu. Terus setelah itu nanti kalau semua berkas udah selesai di KBRI Tokyo itu tuh nanti kita kayak dapet dapat satu paket gitulah, kayaknya udah dari KBRI-nya itu udah dipaketin itu untuk dibawa ke Shiakuso. Jadi kita nggak bisa nikah di Jepang kalau kita belum nikah di Shiakuso. Jadi kita nanti ke Shiakuso bawa itu semua, sama bawa wali 2 ya. Bawa wali 2 itu siapa aja, temen apa siapa nggak apa-apa. Kalau di Shiakuso yang penting bawa wali 2, itu kita nikah di sana. Nikahnya itu enak, cuman kayak nulis-nulis gitu, cuman ya lumayan ribet sih, cuman nggak ada kayak kayak Indonesia di hitbah apa di itu dinikahkan gitu-gitu, nggak ada, cuman kayak nulis nanti kita dapat kayak gini di Shiakuso itu. Kalian bilang aja minta ini Kekong Juri Shomensho. Itu kalian daripada nanti kan ditanya minta 1, 2, apa 3 gitu-gitu. Itu di KBRI-nya itu minta 2 yang asli. Jadi untuk kalian simpenan mending minta yang banyak, 4 apa 5 gitu. Soalnya kalau kalian mau nikah di Masjid Cami juga itu dia minta lagi. Dan kalau kita mau nikah di kedutaan Turki juga itu minta lagi. Jadi mending kalian langsung minta 5 apa berapa, dan itu yang 1 yang penting disimpan sendiri, karena suatu saat bakal ditanya sama orang Jepang udah nikah belumnya itu. Terus kayak Kaisa kita juga minta gitu. Terus kalau buat anak jisuse atau apa gitu harus ada surat izin dari perusahaan. Kalau nggak ada itu KBRI juga nggak mau nikahin, karena belum ada persetujuan dari perusahaan. Kan nggak tahu boleh apa enggaknya, daripada bermasalah nanti kalian dapat kayak gini. Jadi intinya tuh nggak susah amat sih, intinya Kaisa ini bolehin kita untuk nikah gitu. Nanti kalau Kaisanya nanya harus buat kayak mana gitu-gitu, kalian minta aja contohnya dari KBRI. Pokoknya kalian buka situsnya KBRI, nanti di situ ada semua contoh-contohnya kayak gitu. Ada juga kan Kaisa yang nggak ngebolehin nikah gitu, makanya ini diharuskan ada kalau kalian pengen nikah ke situ. Terus nanti tuh dari kita nikah di Shiakuso itu kita kayak ngirim semuanya itu kayak gini, fotokopi paspor suami istri, surat keterangan nikah itu yang Kekong Juri Shomensho, sama itu aja. Terus nanti dimasukin di letterpack yang 510. Nah itu nanti dikirim ke KBRI Indonesia. Nah nanti dari KBRI Indonesia itu dia kayak ngirimin lagi kayak berkas gitu, yang itu nanti dibawa untuk ke yang nikahin kitanya. Jadi KBRI Indonesia itu beda penghulunya itu beda. Emang di KBRI cuman beda, kita harus kayak ngasih janji ke itunya dulu, ke penghulunya itu kapan bisanya gitu-gitu, kita ngubungin sendiri semuanya. Dan kita kayak bawa berkas-berkas itu yang dikasih dari KBRI Indonesia itu. Pokoknya semua yang udah dapat berkas-berkasnya itu jangan lupa difotokopi, karena nanti fotokopi banyak-banyak ya, soalnya itu yang berkas aslinya itu diminta sama KBRI Indonesianya. Terus nanti penghulu minta yang fotokopiannya gitu-gitu.
pokoknya yang penting difotokopi lah, biarin kalian sinpai lah, nggak sinpai biar ansing ya. Terus nanti kita nunggu dapat satu berkas itu dari KBRI, baru kita buat janji sama penghulu kapan bisa nikahnya. Nah nanti sama penghulu kita disuruh datang ke KBRI lagi, nemuin penghulu itu, kayak kita ngisi akte nikah gitu-gitulah, sama perjanjian nikahnya gitu-gitu. Terus kalau kalian, karena aku kemarin nikahnya sama orang Turki, jadi kita nikah di Cami juga, karena di KBRI Indonesia itu kita nggak boleh ngadain acara, kita boleh datang cuman 5 orang gitu sama wali, sedangkan wali kan udah 2, jadi kita nggak boleh banyak-banyak, kita cuman buat tukang foto sama adik aja. Nah buat temen-temen itu datangnya pas yang di Cami, kita itu buat acara di Cami karena kita saudaranya suami itu banyak, jadi pada mau datang, jadi kita buatlah di acara di Cami. Kalau di Cami itu pertama nani beb Cami kekang sita idatara do sore website nih ウェブセットからうんもうメールする、うん結婚したいからいつ何日何時間うんぐらい帰りたいだったらそれメッセージする、うんその人たちはまた連絡する、大丈夫だったら日付とか時間とか全部書いてある、その後その日付とそこ行く、そのまま結婚するよ。 jadi kalau mau nikah di Cami itu kita buka websitenya Cami, cuman karena itu yang orang Turki semua yang di Cami, jadi suami itu pertama yang datang gitu, jadi kayak ngobrol-ngobrol dulu lah, kayak kita mau nyewa ruangan juga buat makan-makan gitu. Jadi tapi tetap aja suruh daftar lewat website, nanti kita daftar lewat website kapan-kapannya, terus berapa jamnya mau nyewa ruangan itu di situ tertera kita. Kalau di Cami itu bayar cuma 1 mang ya buat penghulunya doang, yang nikahin doang. Terus kalau kita mau nyewa ruangan buat makan-makan itu tuh tergantung, kayaknya tergantung, ada yang mahal ada yang murah. Kita mah termasuknya murah karena mungkin orang Turki gitu apa kayak mana, pokoknya katanya mah sejamnya 1 mang 5.000, cuman kita nyewa 3 jam apa 4 jam gitu, tapi kita cuman bayar berapa ya, ikurapa kita atas aja cuma goseng nih ジャミからそのサロンから下食べるのところから1万5千1時間、iya もう今から1万いくら欲しいだったら払う、1万、大体1万円払う、1万だって私たちいくら払うその大体全部1万2万5千、 kita nyewa 4 jam tapi cuma diminta 1 mang 5.000, padahal perjanjian awalnya katanya 1 mang 5.000 1 jam. Mungkin karena orang Turki apa kayak mana nggak ngerti juga, jadi kita cuma bayar segitu. Kalau mau nikah di Cami begitu, jadi nikahnya tuh semua itu nggak terlalu susah, asal kalian udah bener-bener disiapin itunya apa berkas-berkasnya. Terus nanti kalau udah selesai nikah di Syakuso itu kita tuh harus datang lagi ke KBRI di kedutaan Turki, kayak kita nulis intinya kita udah menikah gitu-gitu, biar kita dapat buku nikah. Dan kita nunggunya lumayan lama buku nikah itu, biar dapat begini buku nikahnya kalau Turki. Terus nanti kalau nikah di KBRI Indonesia itu langsung dapat gini hari itu juga, tapi kalau kalau kedutaan Turki itu kita masih nunggu lumayan lama lah, biarin kita dapat buku itu. それもらうのはこの紙ね、この紙とそこトルコのKBRIからもらうの紙あるから、奥さんと旦那さんの家族の全部の名前書いてある、その後その紙とあげる、その後2万5千円2500円ぐらいお金払う、それは後で1ヶ月後家来る、jadi dia dikirim, nggak ditunggu, nggak bisa ditunggu. Beda sama yang KBRI Indonesia, dia langsung dapat pas nikah itu juga langsung dapat ini gitu ya guys. Mungkin cukup sekian yang kita bisa jelasin.
Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen di komentar, nanti kita buatin lagi. Karena kita nggak ada persiapan buat video, karena suami itu susah banget diajak bikin video, jadinya harus dirayu-rayu dulu sampai kalian udah nunggu berbulan-bulan baru tadi mau, pas udah mau tidur itu pun. Jadi bye bye, mata nih. Thank you.